Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel video saya. Masih bersama saya dengan Mas Purwo. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bahaya kalau kita menunda-nunda atau menunggak cicilan kredit di lembaga pembiayaan, baik lembaga pembiayaan bank atau non-bank, atau lembaga pembiayaan kendaraan bermotor, atau lembaga pembiayaan kredit korporasi dan lainnya. Itu bahayanya seperti apa? Mari kita bahas bareng-bareng. Yang pertama, bahaya kita menunda-nunda cicilan atau kita sengaja tidak mencicil angsuran kita di lembaga-lembaga pembiayaan tersebut adalah, yang pertama adalah bunganya akan semakin menambah, apalagi kalau di lembaga pembiayaan tersebut menerapkan bunga berbunga. Ya, apa sih bunga berbunga itu? Bunga berbunga adalah bunga yang harusnya kita bayarkan dihitung sebagai pokok dan digabungkan dengan pokok pembayaran lainnya. Biasanya mereka dihitung per hari. Nah, seperti itu. Nah, itu bahayanya. Nah, misalkan kita pinjam uang 1 juta ke bank, bunganya 100.000 lah taruhnya. Nah, mereka itu bunga berbunga. Nah, jadi kalau bunga yang kedepannya kita nggak bayar 100.000 itu, nanti bunga berbunga lagi dari 1.100.000. Nah, nanti kita dihitung dari bunga 1.100.000 itu. Nah, nanti berlaku kelipatan terus, berlaku kelipatan seperti itu. Nah, itu kenapa kalau rata-rata orang yang setelah terjebak dalam lembaga pembiayaan seperti itu susah untuk keluar. Nah, mereka rata-rata tidak kuat untuk mencicil pokoknya, nah terus membayar bunganya terus, tidak ada selesainya. Nah, bagaimana caranya kita tidak terjebak dalam skema bunga berbunga tersebut? Nah, tentunya kita harus sedikit-sedikit kita membayar dengan pokoknya. Jangan sampai, ya itu dimanapun kita harus ada kedisiplinan atau komitmen untuk membayar, dan jangan sampai kita melalaikan apapun kewajiban kita terhadap utang tersebut itu loh. Kita kan sudah sepakat, misalkan dari awal juga sudah sepakat dengan lembaga pembiayaan bahwa nanti kan ketentuannya kan tergantung ketentuan masing-masing. Tentunya teman-teman juga sudah tahu konsekuensinya seperti apa. Nah, misalkan kredit sepeda motor, nah nanti bunga keterlambatan dihitung per hari ya, per harinya misalnya 4.000 atau sekitar 0,02% dari total bunga kita, misalnya gitu. 0,2% itu kalau dikali banyak juga banyak banget itu kan, dikali misalkan bunganya cuma 4.000 ini sehari. Nah, itu kan dihitung dari bunga yang berbunga, bukan dari pokoknya kan, masih dari anakan lagi dari bunga itu tersebut. Nah, seperti itu. Itu kenapa orang juga kadang-kadang nyicil motor kok nggak selesai-selesai, nyicil kok nggak selesai-selesai, ya seperti itu. Nah, mereka tidak mengurangi pokok, membayar bunganya pun kesulitan. Nah, strateginya juga kita usahakan kalau kita terlanjur masuk ke lembaga pembiayaan seperti itu, ya kita mencicil sembari mencicil pokoknya seberapa bentuk. Usahakan kalau bisa ya cicilannya lebih besar, bayar pokoknya lebih besar dari bunganya. Nanti mudah-mudahan itu teman-teman juga kena bunganya menurun. Kalau bunga menurun kan sesuai dengan kesepakatan, kalau pokoknya menurun juga menurun, seperti itu. Nah, itu salah satu bahayanya juga. Nah, bahayanya kalau kita menunda-nunda cicilan kredit. Nah, seperti itu. Kalau apalagi di lembaga pembiayaan tertentu mereka memberlakukan denda. Nah, sistem denda itu juga bermacam-macam, bervariasi. Misalkan denda keterlambatan 2% per bulan, atau ya kalau per bulan sih enak, biasanya 10% atau sampai 15% kan ada biasanya. Nah, seperti itu. Makanya teman-teman itu yaitu bahayanya kalau kita menunda-nunda membayar bunga atau membayar cicilan di lembaga-lembaga pembiayaan yang tertentu. Nah, seperti itu teman-teman. Makanya sebelum Anda mengajukan kredit pinjaman atau mengajukan kredit pembiayaan apapun itu, baik rumah, KPR, maupun pembiayaan kredit kendaraan bermotor dan sebagainya, pastikan dulu ketentuannya. Nanti kalau keterlambatan, baik KUR atau apapun itu ya, lembaga pembiayaan, ketahui dulu, pahamin dulu. Nanti ya pahitnya dulu kita tanya, misalkan saya ada keterlambatan atau saya tidak membayar per bulannya itu, misalkan ada keperluan dan yang lain sebagainya, apakah ada denda, apakah ada administrasi yang harus dibayar, atau apakah ada penalti yang harus dibayar dan sebagainya. Itu pastikan dulu teman-teman paham sebelum teman-teman mengajukan kredit pembiayaan ataupun pinjaman seperti itu. Nah, biar nantinya di belakangnya teman-teman tidak terjebak dalam konsekuensi-konsekuensi yang memang mereka itu sudah terapkan, cuman kita tidak tahu. Makanya ada beberapa yang kaget, loh kok ini bunganya besar banget, loh ini potongannya besar banget, terus administrasinya seperti ini. Dah, Bapak kan sudah tahu, Ibu kan sudah tahu, dulu sudah dijelaskan, cuman iya aja. Makanya itu di awal teman-teman harus pahami dulu isi perjanjiannya ataupun konsekuensinya kalau teman-teman melakukan tunggakan dan sebagainya. Nah, itu salah satunya kita
untuk menghindari ya, biaya-biaya atau denda-denda yang memberatkan kita nantinya pas mau membayar cicilan. Dan itu salah satu juga solusi kita untuk menghindari bahaya-bahaya apabila kita menunggak di lembaga pembiayaan apapun itu ya. Nah, biasanya ya teman-teman itu yang terjebak dalam kredit macet atau menunda-nunda kredit macet itu, mereka penghasilannya tidak lebih besar daripada angsurannya yang mereka sisihkan seperti itu. Biasanya mereka pengen kebutuhan cepat, terus ya namanya orang juga nggak tahu ya, pengen kebutuhan cepat, menjaminkan sertifikat tanah misalnya, sedangkan penghasilannya mereka tidak mencukupi untuk mengangsur kewajiban cicilannya setiap bulannya seperti apa, seperti itu. Nah, itu kemungkinan akan terjebak dalam skema kredit macet tersebut, atau akan terjebak dalam skema bahaya kredit kita menunda-nunda pembayaran cicilan tersebut. Nah, itu bahayanya. Lebih bahaya lagi itu kalau Anda menjaminkan atau menganggunkan sertifikat tanah, sertifikat rumah, atau kendaraan, atau BPKB kendaraan dan sebagainya yang Anda anggunkan itu. Misalnya kalau Anda memang sengaja, terus memang ya walaupun nggak sengaja, terus Anda juga tidak mampu membayar bunganya atau cicilannya, nah mereka tuh menerapkan penalti, misalnya 3 bulan tidak membayar cicilan, mereka akan menyita kendaraan Anda, atau beberapa kali tidak melakukan pembayaran cicilan, rumah Anda akan disita. Nah, kebanyakan seperti itu. Jadi kita harus matang-matang, pastikan kemampuan kita untuk membayar cicilan tersebut sesuai dengan penghasilan kita, biar kita juga bisa terhindar dari bahaya kita menunda-nunda pembayaran kredit tersebut. Seperti itu kira-kira teman-teman. Nah, mungkin dari teman-teman ini ada tips-tipsnya supaya kita terhindar kalau misalkan apapun yang kita mau pinjam, apapun yang kita mau ajukan ke lembaga pembiayaan, ya usahakan teman-teman itu mampu dulu untuk penghasilan Anda yang Anda sebulan itu, setelah dikurangi kebutuhan pokok, misalkan kebutuhan sandang, pangan, papan, dan pembayar sekolah dan sebagainya, nanti masih ada sisa untuk mencicil angsuran tersebut itu. Jadi masih ada spare penghasilan yang Anda sisihkan untuk membayar cicilan tersebut. Jangan sampai hanya untuk penghasilan Anda hanya untuk pas saja untuk kebutuhan sehari-hari, terus masih ada cicilan, kan akhirnya merepotkan Anda sendiri. Nah, kalau cicilan itu tentunya biasanya kan jangka waktunya tidak sebentar, di dalam perjalanannya. Kalau Anda menganggunkan misalkan sertifikat tanah, sertifikat rumah, kan itu resiko juga. Sedangkan kita sudah dilelang atau disita oleh bank, nilai pinjaman kita sebenarnya tidak sebanding dengan nilai harga tanah kita, kan sayang ya kalau disita oleh bank. Itu rata-rata teman-teman yang biasanya rumahnya disita karena mengajukan kredit pembiayaan dari bank maupun dari lembaga-lembaga pembiayaan yang lainnya, seperti itu. Nah, kita teman-teman juga harus lebih hati-hati lagi. Anda komitmen atau niat yang kuat untuk membayar cicilan-cicilan Anda. Ya ingat, beberapa kali juga seringkali saya seringkali saya upload di video-video yang sebelum-sebelumnya, bahwa hutang itu adalah ada sebagian hak-hak orang baik yang telah merelakan uangnya untuk kita gunakan dulu. Jadi sudah sewajarnya dan sudah seharusnya kita mengembalikan uang-uang tersebut. Jangan sampai apapun itu kondisi kita, jangan sampai ada niatan untuk tidak membayar utang. Utang itu berat tanggung jawabnya, baik di dunia dan akhirat. Nah, di balik utang-utang itu ada orang-orang baik yang telah merelakan rezekinya untuk kita pakai terlebih dahulu. Apalagi kalau kita buat berzolim, intinya juga tentunya kita zolim kepada orang yang telah baik kepada kita. Nah, itu konsekuensinya juga akan menyusahkan kita. Kalau yang sudah pasti, kalau kita ada hubungan prestasi atau sengaja tidak membayar ke lembaga pembiayaan, ya sudah pasti kalau kita mengajukan, itu sudah pasti karmanya, kita mengajukan ke lembaga pembiayaan untuk pinjam lagi juga sudah susah gitu loh. Apalagi keperorangan sekali kita juga sudah misalkan cacat atau ciri, kita ke orang-orang melakukan peminjaman tapi tidak mengembalikan pas kita butuh, juga kita susah lagi untuk meminjam seperti itu untuk teman-teman. Jadi mohon diperhatikan ya, supaya kita tidak terkena bahaya-bahaya atau akibat kita melakukan penundaan pencicilan utang atau pencicilan angsuran-angsuran tersebut, harus kena denda dan penalti dan sebagainya. Kita harus disiplin, pastikan dulu kita memang mampu sebelum mengajukan pembiayaan, kita memang ada penghasilan dan nantinya untuk mencicil tanggungan-tanggungan kita di lembaga pembiayaan tersebut. Nah, mudah-mudahan video ini hanya untuk mengingatkan kepada kita semuanya untuk waspada. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa subscribe serta
klik tombol loncengnya untuk tidak ketinggalan update-update video-video terbaru dari saya. Demikian saya akhiri, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.